Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LSADI) mengadakan unjuk rasa terkait kinerja Pemkot Kota Palu di depan kantor Wali Kota Palu, Jumat 10 Juli 2020. Tapi apa kita lihat? Lagi-lagi. Aksi kali ini bertujuan untuk menuntut mengkritik kinerja dari Wali Kota Palu yang lebih mementingkan pembangunan infrastruktur yang tidak penting ketimbang kesejahteraan rakyat. Kita sebagai warga Kota Palu merasa telah terasingkan oleh pemimpin yang begitu hanya mementingkan kepentingan pribadi, hanya mementingkan kekuasaan pribadi tanpa melihat hak-hak warga yang masih tinggal di tenda hari ini. Kalau teman-teman lihat, begitu banyak masyarakat yang ada di Kota Palu yang belum mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhannya. Harusnya seorang pemimpin harus hadir di tengah masyarakat, bukan hadir di tengah penguasa yang hari ini hanya menumpuk kekayaan. Studi Aksi Demokrasi Indonesia dari Kota Palu menyatakan sikap bahwa wali kota harus mundur dari jabatannya karena tidak sesuai apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia hari ini. Betul itu. Kita melihat begitu banyak anggaran yang dikucurkan oleh Pemda Kota Palu, tapi hari ini tidak menyentuh kepada masyarakat yang berada di utara maupun di tenda-tenda. Sampai hari ini masyarakat membutuhkan hak-haknya untuk mensejahterakan. Dalam aksi ini ada beberapa tuntutan untuk Pemkot Kota Palu, yaitu penuhi hak-hak korban bencana, stop penyalahgunaan dana CSR, dan sejahterakan masyarakat Kota Palu. Hak rakyat yang kemudian tidak terpenuhi oleh pemerintah. Hari ini dengan 4 tuntutan, kami dari Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia Kota Palu berdiri di depan Wali Kota Palu, kantor Wali Kota Palu, untuk bagaimana menyuarakan apa yang kemudian selama ini masyarakat Kota Palu khususnya keluhkan. Hari ini kalau kita melihat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Korlap, bahwa kemarin beberapa minggu yang lalu kita melihat bagaimana kisah seorang ibu yang lumpuh, ibu 2 orang anak lumpuh akibat bencana 28 September 2018, yang dimana sampai dengan hari ini hampir 2 tahun tidak pernah tersentuh sedikit pun bantuan dari pemerintah. Betul. Betul itu. Bagaimana dengan tugas dan fungsi pemerintah? Mengapa ada yang bisa tidak tercover oleh pemerintah? Sejauh mana pendataan pemerintah? Itu yang kita pertanyakan. Kemudian, kalau melihat kondisinya, kondisi Ibu Paramita yang kemudian setelah badannya lumpuh, sangat memprihatinkan. Jangankan untuk berobat, untuk kehidupan, memenuhi kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, sangat memprihatinkan. Jangankan untuk berobat. Oleh karenanya, hari ini melalui ini kami menyuarakan apa yang kemudian harusnya didapatkan, hak-hak yang harus didapatkan oleh Ibu Paramita. Dan kami yakin, melihat banyaknya keluhan-keluhan masyarakat Kota Palu, kami yakin masih banyak yang kemudian bernasib sama. Masa aksi juga meminta apabila dari ketidaktuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka pemerintah Kota Palu harus turun dari jabatannya sebagai Wali Kota Palu. Kalau hari ini saya mengatakan Wali Kota Palu ibarat pohon pisang. Dia punya jantung tapi tidak punya hati. Betul. Betul tidak teman-teman? Betul tidak teman-teman? Betul. Hidup rakyat! Hidup rakyat!
bagaimana tidak? Hari ini menjelang 2 tahun bencana Pasigala 28 September. Begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal, menjadi korban. Tapi sampai dengan detik ini masih banyak yang tinggal di tenda. Betul. Belum mendapatkan kejelasan mereka. Ibu Paramita hanya 1 sampel dari 1000 sampel yang ada. Betul. Betul tidak teman-teman? Betul itu. Sampai dengan detik ini 3 minggu belum selesai dugaan gratifikasi jembatan 4. 3 minggu setelah bencana kita masih tinggal di tenda. Kita masih susah mencari makan. Diketuk palu untuk membayar utang jembatan 4 sebesar 14 miliar. 14 miliar saudara-saudara. Padahal warga masyarakat Kota Palu lebih membutuhkan daripada perusahaan besar. Mana hati nurani seorang pemimpin? Atau jangan-jangan wali kota hari ini bukan pemimpin tetapi penguasa? Betul. Betul tidak teman-teman? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup. Tapi apa kita lihat? Lagi-lagi yang tidak terdata tidak mendapatkan bantuan. Ini ada kebobrokan pada saat ini. Jika tidak bisa mendata, lebih turun sekarang juga. Daripada bikin malu, bikin sengsara rakyat sendiri. Dalam tuntutan kedua ini, untuk bagaimana dana CSR itu untuk kemudian jangan sampai disalahgunakan. Pembangunan patung tidak ada urgensinya. Masyarakat sekarang miskin, masyarakat semakin miskin, masyarakat kemudian bagaimana tidak meratanya di segala bantuan-bantuan pemerintah. Kemudian kami menuntut sejahterakan masyarakat Kota Palu. Kalau kita melihat hari ini bagaimana UMKM, bagaimana UKM hari ini justru hampir mati. Betul tidak hampir mati? Betul. Kemudian bagaimana kita melihat honor padat karya kemudian dipotong langsung oleh wali kota. Bagaimana dengan PKL? Hari ini mereka kehilangan tempat, tidak ada tempat. Mau dikemanakan mereka? Oleh karena itu, hari ini kami meminta untuk bagaimana rakyat disejahterakan. Pemimpin satu pun yang peduli terhadap masyarakat Kota Palu. Betul. Hidup rakyat! Hidup. Hidup Beresadi! Hidup. Lagi-lagi, kami dari Lingkar Sediasi dan Demokrasi Indonesia hadir di sini atas dasar keresahan masyarakat Kota Palu. Di tengah pandemi COVID-19, kita disibukkan Yang dengan kemudian begitu tidak ketat. terpenuhi oleh pemerintah. Hari ini dengan 4 tuntutan kami dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia Kota Palu berdiri di depan Wali Kota Palu, kantor Wali Kota Palu, untuk bagaimana menyuarakan apa yang kemudian selama ini masyarakat Kota Palu khususnya keluhkan. Hari ini kalau kita melihat seperti apa yang tadi disampaikan oleh Korlap, bahwa kemarin beberapa minggu yang lalu kita melihat bagaimana kisah seorang ibu yang lumpuh, ibu 2 orang anak lumpuh akibat bencana 28 September 2018, yang dimana sampai dengan hari ini hampir 2 tahun tidak pernah tersentuh sedikit pun bantuan dari pemerintah. Betul. Betul. Betul itu. Bagaimana dengan tugas dan fungsi pemerintah? Mengapa ada yang bisa tidak tercover oleh pemerintah? Sejauh mana pendataan pemerintah? Itu yang kita pertanyakan. Kemudian, kalau melihat kondisinya, kondisi Ibu Paramita yang kemudian setelah badannya lumpuh, sangat memprihatinkan. Jangankan untuk berobat, untuk kehidupan, memenuhi kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, sangat memprihatinkan.
Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Niza melaporkan untuk Kaili TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Palu sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Palu. Saya menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi keamanan di rumahnya masing-masing. Karena kejahatan mungkin saat ini sudah ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa sampai dengan saat ini Kota Palu masih masuk ke dalam zona yang rawan terhadap penyebaran virus COVID-19. Oleh sebab itu saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bertanggung jawab kepada dirinya sebagai bagian dari pahlawan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kota Palu ini untuk tetap aman dan kondusif. Hidup Kota Palu dan mari kita bangkitkan Kota Palu. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.